kasusnya memang yang di bring up sama HRD Bacot ini ya emang bener ada ya. Korban sekarang gimana? Update terakhir korban. Um, Terakhir sih in contact, jadi udah ada tim pendampingan. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri, dan untuk episode kali ini sebelum mulai gua akan kasih warning dulu. Ini mungkin kontennya akan eksplisit dan mungkin disturbing untuk sebagian orang karena untuk episode podcast kali ini kita mau membahas tentang, kalau kemarin sempat rame di Twitternya HRD Bacot, ada sebuah kasus pelecehan seksual yang di bring up sama HRD Bacot tentang seorang yang melamar pekerjaan dan menerima pelecehan dari seorang CEO startup. Nah, untuk guest episode kali ini, gua kedatangan seorang wanita namanya Imelda dari Never Okay Project, dan Never Okay Project ini adalah salah satu tim yang di waktu itu di refer sama HRD Bacot untuk membantu mendampingi korban di kasus pelecehan seksual ini. Sebelumnya gue sapa dulu Imelda. Apa kabar Imelda? Halo, baik. Ya, Apa kabar juga? ya baik juga di sini ya. Kita recording ini udah 2022 ya. Itu kasusnya kemarin 2021 ya. Ya, akhir Sekitar akhir 2021. Gue sengaja memang nggak mau terlalu terburu-buru juga buat langsung bring up di podcast karena gue pengen lihat perkembangan kasus itu kayak gimana gitu kan, biar gue juga nggak jangan sampai kita juga salah ini ya, salah interpretasi tentang kasus ini larinya kemana gitu. Tapi ternyata setelah bergantian tahun pun tidak ada kabar lagi ya, kelanjutan lagi nih dari kasus ini ya. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan Never Okay Project-nya dulu. Nah, Never Okay Project ini sebenarnya apa sih, Imelda? Oke. Jadi sedikit perkenalan mungkin buat pendengar atau teman-teman biar nggak langsung kaget tiba-tiba apa nih bahas kasus pelecehan seksual di startup bla bla bla, kedengarannya kan mengerikan banget ya. Mm-mm. Jadi Never Okay Project adalah sebuah inisiatif berbasis misi sosial pertama di Indonesia yang secara fokus concern di isu sexual harassment in the workplace. Mm-mm. Jadi kami berusaha untuk hadir membantu perusahaan maupun institusi lain untuk melawan pelecehan seksual di tempat kerja. Apa aja sih yang sejauh ini kami lakukan? Yang pertama, kami menyediakan sebuah ruang aman, yaitu platform neverokayproject.org, di mana teman-teman penyintas pelecehan seksual bisa berbagi ceritanya secara anonimus, dan kemudian cerita-cerita inilah yang menjadi center of our campaign. Lalu yang kedua, kami juga berusaha untuk menjadi pusat data dan informasi yang penting dan relevan terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Salah satu upayanya adalah kami melakukan survei di tahun 2018, 2019, dan 2020 untuk melihat pengalaman teman-teman di Indonesia sendiri gitu terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Dan juga melalui konten-konten media sosial kami yang mungkin nggak tahu sih apakah ada yang sudah familiar atau belum. Lalu yang terakhir, yang tadi saya sempat singgung di awal, kami melakukan intervensi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan atau kegiatan-kegiatan penyadartahuan, baik itu di internal perusahaan maupun untuk publik gitu. Jadi lewat diskusi, lewat webinar, dan sebagainya. Lebih itu sih. Oke. Nah, itu sedikit gambaran ya tentang Never Okay Project ya, dan kenapa itu juga salah satu alasan kenapa gue mengundang Imelda dari Never Okay Project, karena ya mereka juga bergerak di sini, mereka juga aktivitasnya untuk korban-korban pelecehan seksual terutama tadi di perusahaan seperti yang Imelda bilang. Nah, kita langsung masuk ke kasusnya lah ya. Ini kasusnya memang yang di bring up sama HRD Bacot ini ya emang bener ada ya, nggak mengada-ngada ya ketika HRD Bacot bring up tentang kasus ini ya. Iya, nggak mengada-ada. Kami juga in contact dengan penyintasnya, dan kemudian juga kalau tidak salah dari akun HRD Bacot juga mereka sempat disclaimer kan kalau ketika mereka menyampaikan utas itu udah atas persetujuan penyintas gitu. Jadi nggak main spill doang gitu. Nah, berarti kalau kita lihat kejadiannya nih ya, yang mungkin penasaran lengkap ya di kayak gimana, mungkin masih bisa lihat di threadnya HRD Bacot, masih ada setahu gua. Tapi secara ringkasnya gini, jadi
ada seorang CEO, dia ini nge-DM seorang wanita ya. Dia nge-DM seorang wanita menawarkan pekerjaan, lalu dia menawarkan pekerjaan, tapi interviewnya itu bukan di kantor, tapi di sebuah kamar di apartemen ya. Sebuah kamar di apartemen. Nah, di apartemen itulah si CEO startup ini meminta untuk si calon karyawan ini yang sedang diinterview ini mengganti pakaiannya dengan baju pramugari. Nah, baju pramugari, dan waktu itulah di situ dia juga minta sesuatu terhadap korban ini, dan korban menolak, dan untungnya korban mungkin kalau yang gue baca nggak sampai ini ya kenapa-napa ya, tapi sempat terjadi kalau si CEO-nya ini minta supaya dilakukan sesuatu terhadap dirinya kan, dia minta sesuatu ke si korban ya. Lalu setelah itu korban berhasil keluar dari apartemen itu, dijemput temannya, dan ternyata sebelum dijemput pun sempat konfirmasi ternyata apartemennya itu ternyata bukan milik CEO-nya, tapi CEO juga menyewa. Nah, ini kan kasus yang sebenarnya menurut gua ya, gimana ya? Ada seorang wanita, ada seorang cewek dapat DM dari seorang CEO di LinkedIn. eh, Kenapa sih? Maksud gue gini loh. Kenapa si cewek ini nih kok mau aja gitu datang menerima tawaran CEO ini. Sedangkan sebenarnya kalau kita terima lowongan kerjaan, lamaran kerjaan ya, biasa kan by email ya, ada HRD yang kasih ya. Ini sebenarnya gimana sih ininya nih? Oke. Gue coba jawab ya. Jadi kalau kita lihat case ini, yang pertama, poin pertama itu kan di setiap kasus pelecehan seksual sebenarnya kita ngomongin tentang adanya ketimpangan relasi kuasa. Khususnya untuk kasus yang terjadi di tempat kerja itu ada dua gitu, based on gender, di mana memang perempuan masih lebih rentan gitu, berdasarkan survei yang pernah kami lakukan di tahun 2018, itu menunjukkan bahwa 96% responden perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi yang nggak pernah mengalami cuma 4%. Sebegitu mengerikannya. Ya. 96, berarti kalau dari 196 orang mengalami, cuma 4 orang doang nggak? Iya. Oke. Dan itu respondennya lumayan banyak, sekitar 1.240-an. Oke. Tuh. Lalu yang kedua, kita ngomongin ketimpangan relasi kuasa based on kekuasaan atau jabatan gitu. Jadi salah satu highlight di case ini kan si pelaku adalah seseorang dengan jabatan yang sangat penting gitu di company itu. Gitu. Jadi dan ini juga sejalan dengan balik lagi ke survei kami di tahun 2018 itu, bahwa memang di urutan pertama pelaku pelecehan seksual di tempat kerja 36% adalah atasan atau rekan kerja senior. Itu dulu. Lalu yang kedua, tadi mungkin orang-orang seperti Andri gitu yang mungkin nggak terlalu familiar dengan case-case pelecehan seksual, agak sedikit bingung gitu. Kenapa sih mau aja gitu? Lalu kemudian mungkin ada ya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ya, yang mungkin kalau didengar oleh penyintas atau orang yang pernah mengalami, kesannya menyudutkan mereka. Nah, itu bisa terjadi karena pada situasi di mana misalnya nih, saya adalah pelamar pekerja gitu, atau misalnya saya adalah pegawai baru atau pegawai magang gitu, di mana saya nggak punya bargaining power yang cukup di satu perusahaan. Tentu aja sangat mudah untuk rekan kerja senior saya atau atasan saya atau atasan gue, untuk memanipulasi situasi dan kemudian abuse power yang mereka punya. Gitu. Nah, situasinya ada dua jenis. Yang pertama adalah situasi quid pro quo, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini untuk itu, disordered gitu. Jadi situasinya tuh kayak gini, misalnya si bosnya bilang gini, kamu mau naik jabatan nggak? Kalau kamu mau naik jabatan, kamu ngedate sama saya, atau kamu saya pecat gitu. Jadi dia meminta sesuatu dengan memberikan iming-iming imbalan yang terkait dengan karir, atau ancaman yang terkait dengan karir juga gitu. Nah, situasi quid pro quo ini kadang-kadang orang suka pikir kayak, ya tapi kan dia setuju, dia kan bilang iya gitu, dia mau aja dong gitu. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu bentuk manipulasi konsen gitu. Jadi
maaf ya ini agak sedikit ribet tapi perlu disinggung. Kalau konsep konsen itu sendiri kan, let's say ada 2 orang nih, dia setuju untuk melakukan hubungan seksual atau melakukan apapun deh. Yang nggak seksual juga misalnya mau berjalan bareng atau ngedate doang gitu. Itu kan seharusnya dua-duanya sama-sama setuju dan persetujuan ini diberikan secara sukarela tanpa ada tekanan. Lalu kemudian salah satu pihak tuh bisa berhenti di tengah-tengah. Misalnya tiba-tiba lagi jalan, udah deh, gue nggak seneng nih, gue nggak nyaman, gue mau pulang aja kayak gitu contohnya. Nah, dalam situasi di mana ada orang yang jauh lebih berkuasa gitu, apalagi ini kan kasusnya si penyintas adalah dia posisinya lagi mencari pekerjaan kan. Jadi posisi pelaku sangat jauh lebih berkuasa dari dia gitu. Dia kemudian bisa memanipulasi konsen tersebut dan kemudian meskipun misalnya ada case di mana penyintasnya bilang iya, itu tuh nggak 100% konsen gitu, tuh nggak sah gitu karena dia ya dipaksa gitu, dia dibuat tekanan. Lalu yang kedua, jenis kedua adalah toxic environment. Toxic environment itu ya seperti namanya ya cukup self-explanatory gitu. Itu terjadi ketika pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan sudah dinormalisasikan gitu. Misalnya ada bos yang udah biasa tuh manggil bawahannya sayang kayak gitu-gitu, terus yang lain juga ya udah biarin aja dia, ini kan si Pak ini kita udah terima aja lah kayak gitu-gitu. Itu kemudian bisa build up semakin parah dan kemudian jadi toxic environment. Nah, itu satu alasan. Alasan kedua, jadi gini, selama Never Okay Project berusaha untuk hadir, membahas gitu, meningkatkan ya awareness masyarakat umum gitu terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Pada case-case yang terjadi di istilahnya pegawai aja yang udah jelas-jelas dia ada statusnya, itu seringkali ada orang yang tetap mempertanyakan loh, kayak bener nggak sih kejadian, terus kayak jangan-jangan elunya aja yang baper gitu, jangan-jangan lu provokatif gitu, lu yang mancing-mancing bosnya gitu. Apalagi ini case-nya itu dari perekrutan gitu. Jadi salah satu highlight-nya adalah pelecehan seksual di dunia kerja itu bisa juga terjadi di proses perekrutan gitu. Bahkan dari sebelum kita menjadi pegawai resmi nih gitu. Nah, balik lagi pada posisi itu, karena terjadi sangat early, seseorang yang menjadi penyintas itu seringkali malah jadi bingung kan. Dia mau lapor siapa, dia mau lapor HR, tapi ya gimana ya, at the same time mungkin dia mempertanyakan gitu, gue nggak punya hak sebagai pegawai di perusahaan ini gitu, gimana gue mau lapor misalnya HR ya dia gitu. Jadi mungkin ini juga dilihat sebagai celah yang dimanfaatkan oleh predator atau oknum-oknum yang seperti itu gitu. Oke. Gue coba ini ya dari sisi si CEO-nya ya. Maksud gue gini, lu kan CEO ya, lu kan berarti punya duit dong. Ya, mana ada sih CEO gembel miskin nggak punya duit kan? Lu goblok aja kalau jadi CEO nggak punya duit kan? Nah, seharusnya kalau kita berpikir pakai akal sehat dan logika nih ya, let's say gini dah, kalau kasusnya di sini dia punya fetish terhadap pramugari, dia suka dengan pramugari, ya it's okay ya. Semua orang punya fetishnya masing-masing kan. Lu nggak bisa ngelarang orang untuk tidak punya fetish seperti itu. Kan sebenarnya gini deh, misalnya dia naik pesawat gitu, ambil bisnis kelas kan, dia punya chance ketemu dengan pramugari di situ kan. Ya I don't know, mungkin bisa kenalan atau gimana kan, bisa ada kelanjutan kan. Sebenarnya lu bisa pakai jalur yang menurut gue jalur yang sesuai dengan norma-norma yang ada kan. Atau kalau enggak mungkin ya lu carilah, nggak harus ke pesawat gitu. Atau mungkin ya menurut gue juga nih ya, walaupun sebenarnya juga nggak dibenarkan. Misalnya lu mencari di tempat-tempat let's say lokalisasi, kan lu bisa kan ada tempat-tempat lokalisasi yang emang tematik yang menyediakan itu kan, yang memprovide itu kan, tanpa perlu lu melakukan pemaksaan kan. Nah, cuman kenapa sih orang ini nih jadinya maksa kayak begitu kan? There's no excuse for anyone untuk forcing other people kan. Tadi lu juga udah bilang kan gitu. Jadi kalau tanya gue nggak tahu jawabannya apa ya. Emang dia mungkin nggak tahu ya. Mungkin dia juga di luar dari fetish itu dia juga punya fetish
ya melakukan kekerasan basically, karena ya pelecehan Hmm. seksual itu kan ya kekerasan gitu. Hmm. Or is it just dia hanya pengen showing his power doang gitu kayak tadi lu sempat mention? Ya bisa juga, ya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas nggak ada excuse gitu untuk Hmm. siapapun, mau lu CEO, mau lu siapapun lah, lu Hmm. nggak bisa paksa orang untuk melakukan sesuatu di luar kemauan orang itu kan Hmm. sebenarnya. Hmm. Ya karena kalau misalnya kayak begini ya, aduh, gue tetap aja nggak habis pikir gitu. eh Lu punya kuasa, lu punya power di sini, lu juga secara sebenarnya kan kalau gue ngelihat ini ya, secara pendidikan background dia segala macam, harusnya dia datang dari keluarga yang punya norma dan ini ya tata krama dong, harusnya. Tapi di sini I don't know. Dan kalau gue lihat beberapa replay-replay dari tweetnya HRD Bacot ini, ternyata ini bukan kejadian pertama, karena juga ternyata ada beberapa orang yang nge-reply dan ternyata juga mengalami hal yang sama. Walaupun nggak sampai mungkin se ekstrim yang terjadi di korban ini ya. Ya. Ini juga satu pattern yang kami sering temukan gitu. Jadi emang banyak kasus di mana ya karena itu tadi biasanya kan pelaku tuh orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya posisi prestige di perusahaan itu. Jadi Hmm. banyak kasus di mana satu pelaku itu punya lebih dari satu korban gitu. Dan kemudian Hmm. mungkin kita bisa kasih contoh Me Too movement ya. Kalau Hmm. misalnya ada yang familiar atau lu familiar dengan Me Too movement, Hmm. itu kan ada salah satu kasus kasusnya Harvey Weinstein, di mana ketika satu orang ngomong nih, Hmm. gue pernah dilecehkan sama Harvey Weinstein ketika kerja Hmm. Hmm. untuk bikin film di bawah rumah produksi dia, Hmm. penyintas lain juga akhirnya speak up gitu. Jadi ada banyak maksudnya ini bukan pertama kali gitu kejadian di mana memang ketahuan gitu ada satu orang in power yang Hmm. sudah melakukan abuse berkali-kali dan lalu kemudian adanya satu suara itu menginspirasi penyintas-penyintas lain untuk juga speak up gitu. Hmm. 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 Tapi apakah dengan speak up seperti ini bisa membuat si pelaku ini terjerat hukum nggak sih? Hmm. Jadi mungkin ini juga salah satu poin yang pingin gue bahas ya, salah Hmm. satu Hmm. karena menurut gue ini penting untuk kita soroti juga. Jadi kayak Hmm. tentu aja ada positif dan negatifnya dari ya entah speak out atau spill whatever people call it gitu. Jadi Hmm. positifnya tentu aja mungkin ini adalah salah satu jalan alternatif yang bisa dilakukan siapapun gitu karena nggak semua penyintas kan punya resource Hmm. untuk misalnya ke jalur hukum atau dia pemulihan psikologis itu kan semua juga butuh biaya terus kemudian butuh dukungan imaterial dari misalnya teman-temannya atau keluarganya dan segala macam gitu. Jadi Hmm. 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 satu itu memberikan platform alternatif untuk seseorang untuk speak up dan kedua balik lagi berkaca dari Me Too movement ya ada banyak kasus di mana itu bergulir menjadi sesuatu yang positif gitu kayak contohnya balik lagi Harvey Weinstein kan Hmm. Hmm. udah maksudnya dihukum gitu melalui jalur hukum terus kemudian stoknya perusahaan dia turun segala macam lah intinya dia udah blacklist lah gitu Hmm. di Hollywood. Tapi sebenarnya banyak sisi negatifnya juga gitu. Hmm. Bukan mau menakut-nakuti teman-teman yang pingin speak up gitu. Tentu aja kita encourage teman-teman kalau mau speak up. Tapi Hmm. perlu diperhitungkan juga gitu. Yang pertama adalah doxing. Nah, identitas penyintas itu kan sebenarnya idealnya disembunyikan kan dalam Hmm. kasus pelecehan seksual gitu. Tapi biasanya kalau ada seorang yang berani speak out itu meskipun dia pakai misalnya akun anonim, Hmm. kadang-kadang ada aja tuh netizen yang nyari tahu dan netizen Indonesia kan cepet Iya, banget tuh geraknya. Jadi benar, udah benar. ketahuan aja nih alamatnya dia kerja di mana Hmm. sekarang Hmm. Hmm. segala macam gitu. Jadi itu perlu kita perhitungkan gitu. Jadi sebelum teman-teman ya mungkin kalau misalnya teman-teman udah mempertimbangkan banyak pilihan yang bisa dilakukan terus kemudian merasa saya pengen balas dendam misalnya Hmm. melalui speak out itu ada possibility ini dan kemudian artinya privacy penyintas gitu atau privacy kalian itu terancam banget gitu ketika Hmm. misalnya udah kena dox. Lalu yang kedua yang gak kalah seram juga ada
potensi untuk retaliasi atau pembalasan dendam dari pelaku. Balik lagi kita harus pertimbangkan kasus-kasus di mana pelakunya itu adalah orang-orang in power gitu. Mereka mungkin punya duit lebih banyak dari kita, punya resource lebih banyak dari kita untuk memutarbalikkan keadaan. Contohnya nih 2 tahun lalu kalau nggak salah ada kasus seorang guru di Lombok yang dia tuh korban pelecehan seksual. Lalu kemudian temannya, sebenarnya yang melapor itu temannya, terus kemudian dia kejerat UU ITE. Jadi diancam balik. Lalu kemudian akhirnya sih dia bebas, tapi itu bebasnya tuh kalau nggak salah amnesti dari presiden gitu. Jadi itu bisa bergulir sampai seperti itu gitu. Karena balik lagi kan orang-orang yang punya resource dan punya power ini mungkin dia bisa melakukan hal yang di luar kemampuan kita. Lalu yang terakhir nih sebenarnya fenomena banyak orang yang speak up atau speak out ini juga bisa menjadi highlight proses pelaporan kasus pelecehan seksual di Indonesia, baik itu kalau kita ngomongin pelaporan internal di perusahaan maupun secara hukum gitu. Artinya ya by reality itu kenapa sampai banyak orang yang ngerasa satu-satunya jalan gue bisa didengerin adalah melalui media sosial, ya berarti mekanisme pelaporan yang di Indonesia nggak reliable. Benar-benar. Gitu, karena kalau misalnya ya emang itu kenyataannya gitu di Indonesia kan ya I don't know sih belum ada angkanya, Nevro aku juga belum pernah secara khusus melakukan riset ini, tapi kami banyak bekerja dengan perusahaan dan tidak jarang kami menemukan bahwa perusahaan itu sama sekali nggak punya peraturan terkait pelecehan seksual di tempat kerja, sama sekali nggak punya mekanisme pelaporan yang jelas gitu. Ada sih tren positif gitu, di mana makin banyak perusahaan yang gue pengen bikin gitu, gue pengen ada mekanisme yang jelas supaya nanti kalau ada kejadian gini-gini. Tapi realitinya sekarang ya itu tadi gitu, masih banyak orang yang ketika kejadian di dia, aduh gue nggak tahu mau lapor ke siapa, gue lapor ke HR aja takut disalahin. Dan banyak kejadian di mana dia lapor ke HR terus beneran disalahin. Itu di Oke, kalau teman-teman ada yang mau kepoin lebih, bacain cerita penyintas tuh banyak kejadian kayak gitu. Misalnya disalahin, kamu sih pakai baju kayak gini, kamu sih kayak gini-gini, kamu genit ya kayak gitu. Jadi ada positif, ada negatifnya dari tren ini. Maksudnya bukan buat nakut-nakutin gitu, tapi tentunya untuk teman-teman penyintas kalau misalnya mau berbicara perlu mempertimbangkan ini gitu, mungkin bisa persiapkan diri dulu, mungkin bisa healing dulu, mungkin bisa cari bantuan hukum dulu gitu sebelum akhirnya muncul ke publik gitu, karena bisa jadi banyak serangan-serangan balik gitu. Karena gini, gue kan pernah bahas juga ini kan di podcastnya sama Mbak Popi di Harjo ya, karena memang kesulitannya adalah membuktikan kalau memang si korban terkena pelecehan seksual. Itu yang susah untuk dilakukan ya, karena gue waktu itu juga ngomong sama dia, ya cuman misalnya gini, ada cewek diperkosa kan nggak mungkin kan dia ambil handphone dulu, dia rekam sebagai bukti kalau dia lagi sedang diperkosa atau sedang dilecehkan kan. Ya, siapa gitu yang mau melakukan itu? Andaikan misalnya ada yang melakukan itu pun dikasih rekamannya pun nanti takutnya adalah bukannya jadi alat bukti malah dikenain undang-undang pornografi lagi karena kita merekam suatu aktivitas seksual dan itu dipublikasikan ya. Itu kan jadinya juga backfire ke si korban ya. Dan ya susah juga sih ya itu kemarin yang RUU PKS sampai sekarang pun juga masih belum disahkan juga. Ulur terus kan soal. Jadinya ya korban yang gue lihat adalah kalau terjadi hal-hal seperti ini ya bener kata Imelda tadi, bingung mesti gimana. Dan menurut gue orang-orang yang berani speak up seperti ini, gue akuin sih keberaniannya sih, karena nggak gampang untuk ngomong kayak gini. Ini suatu hal yang butuh sebuah keberanian yang luar biasa banget, dan menurut gue justru kita ini yang harusnya lebih membela atau melindungi korban terlebih dahulu ya, terlepas nanti apakah setelah pembuktian di pengadilan ujungnya kayak gimana. Kalau menurut gue gitu sih. Iya, karena memang ada satu prinsip yang sedikit berbeda dengan kasus kekerasan seksual dengan kasus criminal cases lainnya gitu, dimana kalau dalam case kekerasan seksual seharusnya proven
innocent until proven guilty. Hmm. Pada kasus kekerasan seksual harusnya sebaliknya, guilty until proven innocent. Hmm. Jadi asasnya Tapi asas praduga ya bersalah, bukan praduga tak bersalah ya. ya, karena pada kenyataannya Hmm. banyak yang suka mengumpamakan kasus kekerasan seksual itu kayak iceberg. Jadi apa yang kelihatan di permukaan, terus kayak jumlah kasus yang ada kan kayak Komnas Perempuan tiap tahun bikin laporan tuh ada sekian banyak laporan, tapi sebenarnya itu tuh nggak merepresentasikan seberapa parah keadaan yang sesungguhnya gitu, karena yang kita lihat tuh cuma the tip of the iceberg aja gitu, karena banyak banget penyintas yang ya akhirnya mungkin nggak sama sekali nggak kepikiran untuk speak up gitu karena konsiderasinya banyak. Terutama kalau di tempat kerja gitu, misalnya nih contohnya dia mau, daripada dia melapor gitu, mungkin dia bisa dia malah cari alternatif lain gitu, dia cari kerjaan lain atau gimana gitu, karena dia takut misalnya kalau di PHK atau gimana nanti dia di blacklist atau gimana gitu kan, karena ini kan menyangkut mata pencarian seseorang juga. Benar. Korban sekarang gimana? Update terakhir korban. Terakhir sih in contact, jadi udah ada tim pendampingan, terus kemudian salah satu anggota Never Okay Project ikut di dalamnya, dan kemudian terakhir kami bantu untuk memberikan kami refer untuk mendapatkan dukungan psikologis gitu, karena itu salah satu yang paling penting juga. Ya FYI aja ya untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya mungkin dicurhatin temennya ada yang pernah ngalamin atau sedang ngalamin pelecehan seksual, baik itu di tempat kerjanya atau dimanapun, salah satu hal yang paling perlu kita perhatikan adalah kondisi psikologisnya dia gitu, karena kan satu kejadian aja itu bisa berdampak ke trauma yang dalam, bahkan bisa traumanya bertahun-tahun gitu, bahkan mungkin seseorang nggak bisa 100% pulih gitu. Jadi hal pertama yang perlu kita perhatikan tuh sebenarnya bukan ayo kita rame-rame spill pelakunya siapa, kita cari ini. Tapi sebenarnya yang pertama kita harus lakukan tuh berikan dukungan gitu ke penyintasnya gitu. Kalau misalnya memang kita ada di posisi di mana kita dipercayakan gitu, misalnya diceritain untuk atau penyintas mencari dukungan dari kita, ya kita harus be there for them gitu. Ini menarik sih, karena hal seperti ini nih memang nggak pernah malah ya, lebih tepatnya nggak pernah di ini ya kita dapetin, entah itu di sekolah atau di keluarga, karena ketika ada terjadi hal seperti ini kecenderungannya adalah kita bingung sebenarnya mau ngapain kan, karena kita tidak pernah expect hal itu terjadi di diri kita atau di orang-orang terdekat kita kan, makanya ketika ini terjadi kita bingung harus ngapain. Dan ya salah satu mungkin ini gue juga mungkin akan bisa menjadi terjadi di gue juga gitu, gue mungkin salah satu hal yang akan gue respon pertama kali adalah kok bisa terjadi, kenapa, bagaimana, yang mungkin kalau gue pikir-pikir lagi itu justru membuat korban menjadi tidak nyaman ya. Iya, kayak sebenarnya salah satu bentuk campaign yang dilakukan Never Okay juga, setiap kali kita ada kesempatan untuk diskusi bareng, baik itu perusahaan atau kayak diskusi publik, itu kita berusaha buat ngajak orang-orang untuk menganggap isu pelecehan seksual di tempat kerja itu bukan sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Gitu, karena kita masih berangkat dari sini nih, kalau kita nggak pernah ngomongin ini, ya samanya kita nggak tahu how to act gitu, how to react gitu. Nah, yang kedua, kita berusaha buat ingetin untuk teman-teman dimanapun tempat kalian bekerja gitu, kalau bisa ketika kita bekerja nih, kita cari tahu dulu sebenarnya perusahaan kita atau institusi tempat kita bekerja itu punya peraturan khusus nggak sih terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Terus kalau misalnya kejadian, saya harus lapor kemana sebelum ada kasus, baik itu terjadi ke diri dia atau misalnya ke rekan kerja atau temennya. Karena ya itu penting gitu, penting untuk pertama-tama kita proaktif dulu gitu. Lalu yang kedua, salah satu yang berusaha kami kampanyekan juga untuk semua orang tuh gimana ya, berusaha untuk mengambil peranan aktif gitu. Jadi
pada kasus pelecehan seksual terutama di tempat kerja ada satu peranan yang penting banget sebenarnya, yaitu bystander, yaitu saksi. Di mana sebenarnya change seseorang untuk menjadi saksi itu jauh lebih besar kan daripada change seseorang untuk menjadi korban. Nah, kalau kebanyakan orang udah punya pemahaman kalau gue di posisi saksi gue akan ngebelain korban, itu nggak akan ada tuh namanya toxic working environment. Karena kalau misalnya ada yang ngasih jokes, misalnya ada ngasih jokes seksis nih ke salah satu teman, terus misalnya ada lu nih di ruangan ini, terus lu tahu nih ini nggak beres nih, udah masuk pelecehan, lu bisa ngomong gitu, lu bisa kasih intervensi sebagai saksi, sebagai active bystander. Jadi gitu sebenarnya. Ideally sih seperti itu ya, tapi kalau ngelihat kenyataannya, contoh paling gampang lah kasus yang di KPI ya, sampai sekarang kan masih belum beres ya. Iya. Sampai sekarang masih belum beres, dan yang menurut gue yang tragis adalah korbannya pria, pelakunya juga pria. That's shit, man. Kalau ngelihat kasus itu dan sampai sekarang masih belum kelar juga, dan ya tarik ulur jadinya. Jadi ini juga sesuatu yang mungkin lumayan tabu ya untuk diomongin, terutama among the boys gitu, among kerja laki-laki gitu, karena mungkin gengsi atau gimana gitu ya. Kalau ternyata pelecehan seksual juga bisa gitu terjadi pada laki-laki gitu, terutama karena kalau kita ngomongin tempat kerja, balik lagi gitu, ada satu faktor jabatan atau kekuasaan. Gitu. Lalu kedua yang kami perhatikan adalah karena tadi kan kita ngomongin kalau gender tuh misalnya memang perempuan lebih rentan gitu. Tapi kenapa sih bisa terjadi di laki-laki? Seringkali ini terjadi di laki-laki yang menurut masyarakat atau menurut lingkungannya dianggap not masculine enough. Gitu. Jadi tidak semua kasus seperti itu tentu aja gitu, karena ya ada kasus di mana yang kayak gitu juga, tapi banyak kejadian seperti itu. Gitu. Ya intinya adalah posisi yang paling lemah lah ya, yang biasa akan jadi korban lah ya. Iya sih, biasa sih yang paling culun atau yang cupu yang biasa kena bully biasanya. Kalau di kantor-kantor kan, kalau kayak gitu ya, kantor, sekolah, atau di tempat kuliah kebanyakan kan kayak gitu. Nah teman, balik lagi ke si korban. Berarti si korban sekarang ini statusnya sedang pemulihan. Dan apakah dia ada niat untuk lapor ke polisi, membawa ini ke jalur hukum kah, atau gimana? So far sih gue kurang tahu ya. Karena ya belum follow up lagi. Karena kemarin kita ada sempat libur tahun baru juga. Tapi ya intinya Never Okay Project berusaha untuk hadir di dalam tim pendampingan, dan juga maksudnya untuk teman-teman di luar sana. Tadi kan kita ngomongin dari sisi seremnya terus ya, kayak maksudnya bukan nakut-nakutin atau gimana, tapi pada saat yang bersamaan gitu ada kok gitu orang-orang yang tetap peduli gitu, ada kok orang-orang yang tetap mau dukung gitu. Kayak kalau misalnya kalian lihat thread kasusnya aja itu kan sebenarnya nggak sedikit kok gitu dukungan yang dilontarkan untuk penyintas gitu. Dan bahkan kalau gue perhatiin sekarang ini kayaknya netizen Indonesia makin lama makin membaik gitu ya kalau dalam hal awareness tentang kasus kekerasan seksual gitu, makin banyak kayaknya yang mau stand di sisi penyintas gitu. Benar-benar. Karena gini ya, gue sebagai seorang cowok ya, karena menurut gue begini, ketika lu melihat cewek ada hasrat seksual, itu normal ya, karena apalagi kalau cowok itu kan rangsangannya kan dari ini ya, dari mata ya, dari visual ya. Tapi kita itu kan punya power, punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Buat para cowok adalah ya udah sampai di situ aja, stop. Oh, nih cewek seksi nih, oh nih cewek cakep nih. Bukan setelah itu, oh nih cewek seksi, oh nih cewek cakep, gua mau pakai dia. Menurut gua kalau orang-orang atau cowok yang kayak begitu, itu berarti kan dia tidak bisa mengkontrol pikiran, otak, dan juga alat kelaminnya kan sebenarnya kan. Dan itu main diumbar begitu aja, seperti kalau yang gua baca di thread HRD Bacot itu kan, ketika dia minta dalam tanda kutip dikeluarin sama calon karyawannya ini yang
cewek ini nih, si korban ini, itu kan berarti kan memang dia udah nggak ada kontrol terhadap dirinya lagi kan itu. Sebenarnya ini satu pasti ada dari sisi individu ya. Yang pasti balik lagi yang tadi gue bilang di awal, nggak ada excuse untuk siapapun. Tapi yang kedua kita juga harus memperhitungkan bahwa ini terkait masalah struktural gitu, di mana banyak laki-laki yang contohnya nih melihat perempuan itu sebagai objek gitu. Jadi merasa kalau ya nggak apa-apa dong gue giniin cewek, emang kayaknya mereka malah kan ada yang bilang kan cewek tuh seneng katanya di catcall. Kata siapa? Kan gitu kan. Maksudnya kayak masih banyak orang yang segitu apa ya pemahamannya secetak itu. Otaknya kecil. Iya, mungkin nggak ada otaknya kali kalau kayak gitu maksudnya. Jadi maksudnya kita nyentuh juga gitu masalah struktural di mana kita hidup di masyarakat yang patriarkis, di mana perempuan sering dianggap ya sering dikesampingkan kayak masyarakat kelas kedua dan sebagainya, dan banyak laki-laki yang ngerasa entitled gitu untuk objektifikasi, untuk melakukan pelecehan dan sebagainya. Dan belum lagi si cowok ini nih, laki-laki ini nih mendapatkan power di mana dia belum siap untuk menerima tanggung jawab dari power itu. Itu yang membuat jadi ya semua jadi ini penyalahgunaan jadinya. Maksudnya ini juga maksudnya nyentuh ini ya rap culture ya, dimana kadang-kadang nih udah ada kasus nih, terus kita tahu nih siapa yang salah, tapi masih ada juga yang belain yang salah dan masih ada juga yang nyalahin korbannya. Selalu ada memang. Yang kadang gue nggak habis pikir kenapa lu masih bisa kepikiran sampai kayak begitu. Maksudnya mungkin pakai analoginya adalah gini, ini ada orang ditabrak mati di jalan karena si pengemudinya mabok. Masa lu masih nyalain korban yang ditabrak? Kan nggak masuk di akal kan sebenarnya kan kalau analogi kayak gitu kan. But it happens ya di Indonesia. Iya, ya gitu deh. Crazy. Pasti lu sering denger kan orang-orang suka kayak pakai kayak perumpamaan. Ya kan cowok kayak semut, cewek kayak gula. Kalau lu gulanya bertebaran, kalau lu biarin diri lu bertebaran, ya lu harusnya terima aja dimakan semut. Enggak sih, gua kayak aduh nggak tahu deh. Menurut gua itu pola pikir yang sangat-sangat sesat sih itu sih. Nggak masuk di akal gua gitu, nggak masuk di logika gua. Mungkin gue juga ngeliatnya gini kali ya karena gue juga lumayan lama juga berkecimpung di dunia startup. Gue ngeliatnya gini, terutama setelah Gojek dan Tokopedia ini ya rame naik, orang sekarang banyak anak muda itu berlomba-lomba pengen jadi founder atau CEO startup kan. Yang sebenarnya menurut gue bagus karena kesempatan untuk orang-orang muda untuk punya karir lebih cepat melesat jadinya terbuka lebar kan. Kalau dulu kan susah ya, kalau kita mau bikin perusahaan segala macam itu kan perlu layernya tuh banyak banget yang mesti dilewatin. Tapi sekarang kan jauh lebih mudah. Tapi yang gue lihat juga adalah begini, karena mereka ini kebanyakan juga yang gue lihat baru lulus kuliah udah langsung pengen bikin startup dan mungkin ada sebagian dari mereka yang berhasil mendapatkan pendanaan, dapat duit banyak, kaya mendadak, punya power mendadak yang sebelumnya mereka mungkin nggak punya di kehidupan sebelumnya. Akhirnya gitu, penyalahgunaan tanggung jawab tadinya kan. This is the misuse of their power gitu. Dan ya sorry itu gue menemukan ada beberapa kejadian kalau sebenarnya mereka ini belum siap sih untuk memimpin, mengelit orang, entah itu di startupnya atau mungkin di komunitasnya mereka gitu. Karena pengalaman itu nggak bohong sih. Pengalaman itu nggak bohong. Gue nggak gimana ya, gue nggak mau ngomentar di sisi itu karena nanti takut seperti kayak ageism gitu ya, karena kan sebenarnya ada juga gitu anak-anak muda yang capable. Menurut gue sih itu balik lagi ke orangnya sih. Maksudnya kalau lu datang dari misalnya lingkungan yang emang toxic gitu, lingkungan yang patriarkis banget, dan lu tuh udah maksudnya cara pemikiran lu dari dulu seperti itu, misalnya lu toxic masculinity dan sebagainya, ya mau lu jadi CEO di umur
nanti itu di umur kakek-kakek 60-70 tahun pun lu bakalan tetap jadi orang yang let's say misalnya kemungkinan melakukan pelecehan gitu. Jadi gue sih nggak ngeliat di situ, cuman kalau kita bahas startup sendiri memang ada beberapa unsur yang mungkin membuat industri ini ya menarik untuk dibahas gitu. Kayak contohnya satu, ada istilah only boys club di lingkungan startup, terutama ya startupnya kemungkinan besar terkait teknologi kan ya. Gitu. Jadi only boys club ini sebenarnya awalnya kan di Silicon Valley kan, gitu, di mana ya taulah gitu banyak founder, banyak ya orang-orang IT yang memang didominasi oleh laki-laki, dan kemudian ketika ada talent cewek yang masuk, ketika ada founder cewek yang masuk, dianggap nggak se-capable itu, terus kemudian susah untuk nge-break the boundaries-nya dan segala macam gitu. Kemudian ada kemungkinan juga mereka jadi maksudnya salah satu bentuk mereka untuk menunjukkan ketidaksukaannya gitu dengan adanya sosok yang mungkin terlihat berbeda dan menurut mereka seharusnya tidak masuk ke dalam klub mereka adalah mungkin dijadiin atau mereka melakukan pelecehan ke perempuan-perempuan talent startup atau IT gitu. Itu satu. Terus kemudian kedua, startup ini kan sebenarnya menurut gue sih sebenarnya bagus sih gitu, dimana situasi atau ya situasi di perusahaan itu biasanya nggak serigid itu ya kan, kayak yang lo bilang tadi gitu. Misalnya anak muda bisa lebih melejit dengan cepat karirnya segala macam. Kemudian mungkin perbedaan umur gitu antara atasan bawahan, malah mungkin bisa jadi atasan lo jauh lebih muda dari lo, itu mungkin banget. Dan kemudian membuat relasi antar rekan kerja atau relasi interpersonal itu jadi sangat berbeda dari misalnya kita ngomongin perusahaan yang kayak jadul punya gitu, yang ketat rigid banget gitu. Jadi sayangnya kita perlu hati-hati juga nih dengan perubahan ini gitu. Jangan sampai karena udah misalnya lo merasa dekat gitu dengan atasan atau merasa dekat dengan bawahan atau dengan sama kolega, lo merasa itu apa ya, menjadi salah satu celah gitu. Jadi kayak jangan sampai ada gray area, itu salah satu yang berusaha kami tekankan gitu. Maksudnya memang ada kemungkinan gitu di mana antara kolega punya hubungan yang lebih gitu dari hubungan profesional gitu. Tapi make sure kalau itu dua-duanya atas dasar suka sama suka gitu. Dan kalau misalnya ada unsur misalnya ada unsur relasi kuasa di mana salah satunya atasan, itu mesti benar-benar di make sure banget gitu. Bahkan kan ada banyak perusahaan yang jatuh akhirnya bikin peraturan di mana nggak boleh kan, nggak boleh dating karena menghindari hal gitu, menghindari kayak misalnya, ayo udah gue bilang iya aja deh ngedate sama si ini gitu biar gue cepat naik jabatan atau gimana atau karena gue takut gitu diancam kan, yang kayak gitu-gitu sebenarnya kan ngeri juga. Jadi konflik of interest jadi kalau udah kayak gitu kan. Iya. Iya sih. Menarik. Nah, tadi kan lu sempet bilang lu ada beberapa data yang lu mau coba share ya ke yang nonton atau dengerin podcast episode kali ini. Mungkin lu boleh bagikan sedikit. Oke, tadi sih sebenarnya udah sempet share sedikit tentang ini ya, kayak siapa sih mayoritas pelakunya atau perempuan sama laki-laki siapa sih yang lebih rentan segala macamnya. Terus ini ada sedikit apa sih bentuk yang paling sering terjadi. Nomor satu itu pelecehan lisan gitu, kayak yang kalau teman-teman bisa lihat persentasenya 89,84% gitu. Nah ini salah satu bentuk pelecehan yang kalau kita bilangnya udah dinormalisasiin. Jadi buat banyak orang ya udahlah gitu. Udah kebiasaan banget sampai udah nggak ada lagi yang mau lakukan intervensi, contohnya seperti itu gitu. Padahal kasus-kasus pelecehan seksual itu biasanya build up gitu. Jadi dari yang
misalnya dianggap orang ya udah biasa aja gitu, bisa misalnya nih si pelaku nih lihat nih, gue lakuin ini nggak apa-apa, dia bisa lakuin lagi bila terus kemudian ke yang lebih mengerikan gitu kan, misalnya pelecehan fisik, terus bisa sampai ke pemerkosaan gitu. Jadi sebenarnya baiknya adalah kita melakukan intervensi sedini mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang biasa misalnya ngejokes yang bersifat pornografi, terus misalnya bercandain bentuk tubuh atau organ intim kolega gitu. Itu kalau bisa kita stop di situ, jangan sampai ntar move ke yang lain gitu, move ke pelecehan fisik, move ke pegang-pegang dan sebagainya. Gitu. Itu pelecehan Terus lisan 89,84% ya, berarti ini yang paling banyak terjadi ya di tempat kerja ya. Oke. Terus kemudian ada pelecehan fisik. Kalau pelecehan fisik kan mungkin banyak orang yang paling ngeh ya, paling mengerti lah ya, bentuknya kan ya fisiknya gampang dijelaskan gitu. Lalu kemudian ada juga pelecehan isyarat ini lebih subtle sebenarnya dari pelecehan lisan gitu, tapi bukan berarti orang tuh fine-fine aja gitu, kayak misalnya dikedip-kedipin, disiul-siulin, kayak gitu-gitulah. Oh, ini isyarat itu maksudnya gitu, dikedipin, disiulin gitu. Oh. Dan di luar daripada ini, ya maksudnya ada banyak lagi bentuknya. Salah satu yang belakangan lumayan sering diomongin adalah dalam bentuk online gitu. Jadi sekarang kan banyak dari kita yang kerjanya dari rumah nih, work from home gitu. Terus kemudian mungkin ada yang penasaran gitu, sebenarnya kalau dalam situasi pandemi kayak gini, terus mereka work from home, itu kayak gimana sih gitu? Masih ada nggak sih orang yang lakukan pelecehan seksual gitu di dunia kerja gitu? Sebenarnya masih aja ada, cuman medianya aja yang berbeda gitu. Contohnya adalah coba kita cari ya. Ini gue baru dengar nih, pelecehan work from home ini. Iya, jadi ini kayaknya 2020 kemarin kami lakukan surveinya. Jadi kayak contohnya menerima candaan atau lelucon seksual gitu, tapi by WhatsApp atau kayak lagi Zoom meeting gitu. Terus kemudian yang juga lumayan parah adalah dikirimkan foto, video atau ya dalam bentuk lain gitu yang bernada seksual tanpa persetujuan gitu. Bahkan kalau sampai parah ya dikirimin dick pic gitu kan. Sebentar, kalau gue potong nih Imelda. Ini kan kalau yang nggak ini ya, yang nggak melihat di YouTube ya, yang dengar di Spotify, ini ada angka 62% di menerima candaan atau lelucon seksual, ada angka 47. 62 di perempuan, Nah, ini 47 yang di laki-laki, itu maksudnya gimana tuh? jadi 62% dari responden perempuan pernah menerima candaan atau lelucon seksual by online gitu ketika kerja work from home. Lalu kemudian 47% responden laki-laki pernah menerima candaan atau lelucon seksual. Jadi kalau kita lihat nih perbedaannya, yang paling sering terjadi di perempuan itu menerima candaan dan lelucon seksual. Kalau yang paling sering terjadi laki-laki itu justru dikirimkan foto dan video. Gitu. Jadi balik lagi nih, kita jangan asumsi misalnya even ini sesama laki-laki loh. Even sesama laki-laki gitu, misalnya kayak bro-broan segala macam, jangan asumsi lo kirim foto atau konten atau apapun, stiker segala macam yang bernada seksual ke kolega lu dan kolega lu akan setuju gitu. Jangan asumsi itu gitu, meskipun kalian sesama laki-laki, karena bisa aja dia ngerasa nggak nyaman gitu. Dikirimkan foto video, oke, email tanpa persetujuan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, menerima komentar apa tuh, hinaan ya? Atau hinaan atau kritikan negatif terhadap bentuk fisik tubuh gitu. Ini kan ya sering juga ya gitu, kayak nggak harus, sebenarnya nggak harus kayak contoh yang kayak ngomongin apa ya, bagian tubuh tertentu gitu. Kadang-kadang ada satu temen gue yang pernah cerita, dia misalnya di Zoom call meeting gitu, terus rekan kerjanya bilang, lu kok kayak orang yang lagi Bigo live gitu ya, kayak
diomonginnya kayak gitu, tapi kayak lu kok mukanya kayak orang ya. Maksudnya sebenarnya kan bukan kayak mengomentari bentuk tubuh yang ya maksudnya kayak alat seksual reproduksi segala macam, enggak gitu. Sebenarnya dia ngomentarin muka gitu, tapi itu komentarnya seksual banget. Iya, itu kayak ini juga Gitu. bilang oh si ini mirip, oh lu mirip ini ya artis bokep Iya, siapa iya. gitu. Iya, iya. Mhm. Iya, gitu. Oke. Terus menerima rayuan seksual tanpa persetujuan. Ini WFA aja masih ada kejadian kayak gini ya. Oh my God. Hmm. Digosipi tentang perilaku seksual yang tidak relevan dengan pekerjaan. 20% cewek, 0% cowok. Oh, berarti cewek ya, selalu lebih banyak kalau kayak gini ya. Hmm. Berikutnya diperlakukan oleh rekan kerja sebagai apa tuh? Gua nggak gitu jelas di sini. Alat pemuas atau hasrat seksual. Hah? Alat pemuas hasrat seksual. Alat pemuat hasrat. Ini WFA online maksudnya kayak gimana tuh diperlakukannya? Hah? Ya mungkin ini case di mana jadi kan sebenarnya work from home itu kan bukan berarti kita mulai dari nol nih relasi kerja dengan Iya, rekan iya. kerja atau bos atau segala macam. Hmm. Ya bisa jadi ini sesuatu yang berkelanjutan gitu dari pelecehan yang dia udah terima sebelumnya gitu. Misalnya nih diminta untuk kirimin foto seperti ini gitu. Gitu contohnya ya. Difoto atau direkam secara diam-diam saat bekerja secara daring atau online. Nah, yang menarik adalah yang lebih banyak cowok di sini, 37%, cewek 14%. Ah, Hmm. berarti cowok sering direkam gitu, diam-diam saat bekerja secara online tuh gimana sih? Nah, ini tuh sebenarnya salah satu yang lumayan ngeri sih sebenarnya. Hah? Jadi gini nih, kalau di Indonesia kan banyak orang yang ngerasa kayak, gue nggak apa-apa gitu kalau gue misalnya di ruang publik nih, gue Hmm. foto orang, video orang, misalnya ada satu kejadian lucu gue jadiin konten gitu. Banyak orang Oh, ngerasa itu nggak apa-apa kan gitu. Padahal iya, iya. sebenarnya kalau lo mau foto orang atau videoin orang itu lo harus minta persetujuan dia kan gitu. Bahkan Betul, betul. let's say ada content creator nih. Hmm. Kalau content creator yang udah ngerti, biasanya dia kalau misalnya di publik kan dia blurin kan. Hmm. Eh, Orang-orang yang ada di yang apa tidak sengaja masuk frame gitu. Jadi Hmm. ini nih kalau menurut gue juga kepanjangan dari itu gitu. Dimana ngerasa nggak ketahuan ini ya udah gue screen capture atau gue rekam. Iya benar. Ini gue juga agak bukan agak sih, gue nggak suka sama sekali dengan attitude kayak gini sih memang sih. Karena kita mentang-mentang handphone kita ada kamera atau video, apa-apa direkam, apa-apa difoto, apa-apa direkam, apa di foto. Gue juga nggak setuju sih sama kayak begini-begini sih. Karena kalau lu keluar negeri ya, gue waktu itu kemana waktu itu di Korea ya, lu lagi di jalan raya nih, kan banyak orang kan. Lu ketika lu angkat handphone, angkat kamera, lu videoin atau lu mengkamera foto orang dan ada orang yang asing gitu yang lu nggak kenal dan mereka merasa kayaknya terganggu dan ke foto, lu bisa diomelin loh, serius. Iya. Iya. Kalau di sini kan ya udah bodo amat kan masuk masuk frame masuk videonya orang tersebut kan kita cuek-cuek aja ya. Kalau di sana emang nggak boleh. Lu bisa diomelin sama mereka karena mereka nggak suka. Tapi Oke. sebenarnya kalau lihat dari survei ini sebenarnya banyak yang nggak suka, Hmm. cuman belum diterima secara umum aja gitu. Hmm. Masih Hmm. lebih banyak orang yang merasa nggak apa-apa gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Lalu diintimidasi atau mendapatkan ancaman agar terlibat dalam aktivitas sosial, Seksual. lalu disebarnya foto atau video diri dengan nuansa seksual tanpa persetujuan. Hmm. Oke, ini WFH ya, di rumah loh, Iya. masih bisa kejadian kayak begini ya. Hmm. Oh, gila sih, nggak ada kontak fisik aja masih bisa kayak gini ya. Ada lagi mungkin yang lain yang mau di-share? Mungkin terakhir ya untuk supaya pendengar atau yang nonton itu Hmm, hmm, semakin apa ya, makin punya empati gitu terhadap sorry, gue cari dulu terhadap penyintas. hmm.
Mana ya? Ini kalau ngelihat slide-nya sebenarnya banyak sih nih. Banyak sih, cuman ini bisa berjam-jam kalau Iya, kita bahas satu-satu. data-data menarik. Mengapa tidak melapor ke Uh-uh. HRD atau manajemen? Iya. Eh, aduh, di mana ya? Mungkin ada di sini ya. Sebenarnya yang pengen gue tunjukin itu dampaknya Hmm, ke korban gitu. Oh, ini ada nih. Ini nih. hmm, Nih. Dampak yang dirasakan korban pelecehan seksual. hmm, 60% merasa marah, merasa tidak nyaman, hmm, 33% malu dan menjadi tidak percaya diri. Ini hmm, mungkin banget gitu. Kenapa sih? Mungkin ada yang nanya gitu, kenapa lu yang malu, kenapa lu yang nggak percaya diri, kan lu korbannya gitu. hmm, Tapi melihat situasi di mana kadang-kadang justru penyintasnya yang dipojokkan gitu, orang yang jelas-jelas harusnya dibela malah disalahin, hmm, itu kadang-kadang bikin orang jadi mempertanyakan itu jangan-jangan emang gue yang salah gitu, jangan-jangan emang gue kurang tepat menempatkan diri dan sebagainya gitu. hmm, Lalu kemudian 26% gelisah, stres hingga depresi. Jadi ini udah masuk ke ranah um, negatif impact ke kesehatan mentalnya dia. hmm, hmm. Lalu yang paling parah 9% sampai terpikir untuk bunuh diri. Gitu. Jadi kenapa ini yang gue pengen tunjukin karena masih banyak orang yang menyepelekan kan gitu kayak lu berani speak up gitu, jadi lu harus terima juga dong gue gini-giniin gitu. Netizen kan emang kayak gini gitu. Padahal Hmm. kita nih seharusnya sebagai orang yang tidak pernah mengalami langsung, seharusnya kita belajar menumbuhkan empati gitu. Karena dampaknya ke korban itu banyak banget gitu. Bahkan bisa sampai terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Hmm, hmm. Jujur ya, gue kalau bahas beginian nih, gue juga berapa kali kan bahas tentang ini kan, dan juga kemarin update yang untuk di undang-undang yang di kampus tuh tentang kekerasan seksual sama Mbak Popi ya. Mhm. Gue sih, aduh, gue sih jujur ya, gue hanya bisa menghela napas sih ngelihat fakta-fakta yang ada di lapangan, dan jujur sih gue juga salut sama kalian nih yang berjuang secara khusus ya untuk menangani ini, karena gue yang ngelihat beginian aja nih ya gue nggak dengar cerita dari Imelda atau mungkin dari Mbak Popi atau siapapun yang aktif ini ya untuk melindungi para korban ya, mendampingi juga para korban. Ini melelahkan banget loh ngeliatnya sih sebenarnya, melelahkan, dan gue aja bisa stres sendiri kalau misalnya gue terjun langsung, nggak mungkin kalau di sini sih. Hmm. Ini aja kita bukan yang ngalamin langsung ya. Kita bukan ngalamin ini langsung loh. Baru lihat angka aja orang bisa Berat. ngedrop gitu. Gila sih ini. Ya tapi at the same time never okay project kalau appreciate gitu. Kalau misalnya ada ya siapapun itu teman-teman yang kasih kesempatan untuk kita Hmm. bisa sedikit menerangkan situasi yang ada gitu karena Hmm. ya berapapun itu jumlah orang yang dengerin atau nonton podcast ini ya Hmm. harapannya semakin banyak orang yang aware gitu kan. Hmm. Betul, betul, betul. Dan kalau dari sisi gue sendiri juga selama ini kan kita hanya ini ya, mentoknya ini supaya korban atau mungkin wanita di sini pada khususnya supaya berhati-hati, lebih protektif segala macam. Eh gue sebenarnya kurang setuju sih. Gue sebenarnya lebih setuju nih terutama buat para cowok ya di sini karena kan kebanyakan pelakunya adalah cowok ya. Buat para cowok justru di sinilah kalian yang harus bisa menempatkan diri ya untuk tidak melakukan pelecehan seksual atau memperkosa sih. Iya benar. Udah itu Ini sih. malah sempat ramai juga ya di Twitter. Iya, sebenarnya itu kan. Sebenarnya itu loh kunci Hmm. dari semua ini adalah ya udah lu stop memperkosa, lu stop melakukan pelecehan Ya, seksual, udah that's it. Aduh, jangan sok kegantengan juga lah. Gue kadang-kadang bingung sama orang-orang yang ini. Kalau lu ditolak sama cewek, ceweknya nggak mau, ya udah stop di situ. No is no gitu loh. Bukan berarti lu malah berusaha terus mati-matian lu nggak menyerah atau gimana. Nggak kayak begitu gitu kan sebenarnya kan cara cara ini kan cara kerjanya kan. hmm. Kalau lu kerjaan Dan kayak begitu, juga ya terang cerita lah. Ini kan perasaan. maksudnya dari sisi perempuan udah nggak udah
gimana ya, udah kurang apa lagi sih untuk berhati-hati gitu. Toh contohnya aja dia pergi kerja bisa dilecehkan gitu. Kita pergi jalan di tempat publik bisa dilecehkan. Bahkan ada orang dilecehkan di dalam rumah sendiri gitu sama keluarga gitu. Jadi lu mau bilang kita kurang berhati-hati apa gitu kalau misalnya dibilang jangan nakal-nakal, jangan pulang malam ya, kerja nggak pulang malam gitu, misalnya yang kerja kantoran tenggo nggak pulang malam gitu bisa dilecehkan gitu. Terus jangan ini bergaul yang nggak jelas gini, itu orang diem di rumah bisa dilecehkan, mau berhati-hati seperti apa lagi? Iya, yang kemarin di pesantren itu kurang apa lagi? Iya, iya. Pesantren ya kan tempatnya Hmm. yang rohani, religius terjadi itu. Ya, Hmm. makanya dibilang kayak begitu sebenarnya bullshit aja sebenarnya. Yang paling benar ya itu cowok-cowok ya udah, come on, ya, lu jangan mengumbar ini alat kelamin lu kemana-mana. Jangan sok Hmm. kegantengan sebenarnya sih. Ya, tapi sekali lagi sih gue jujur salut sama Never Okay Project atas ya, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan sekarang sih. Karena sekali lagi ini nggak gampang, walaupun mungkin kita bukan korban, kita bukan yang ngalamin, tapi mendampingi korban itu juga butuh effort yang luar biasa banget. Dan ya gue salut sih sama apa yang kalian kerjakan sih. Ini ada berapa orang sih Never Okay Project? Ada lumayan banyak sih. Jadi pasti ada core team, terus kemudian kita juga kan kerjanya voluntary base ya. Jadi Hmm. anak-anak Nefroki itu sebenarnya punya kerjaan utama gitu. Hmm. Jadi secara berkala kita buka relawan gitu. Mungkin kalau Hmm. sekarang sih beberapa belasan lah gitu, Hmm. under 20 lah. Hmm. Nah, apalagi tadi gue dengar ini volunteering ya, berarti sukarela Mm-mm. kan, nggak dibayar loh. Iya. Tapi kalian mau Mm. ngerjain ini harus disupport banget ini. Jangan sampai berhenti stop di sini gitu. Ya tapi anyway, berarti kalian tetap ini ya fokus untuk pendampingan dan ini ya untuk edukasi juga lah ya salah satu yang penting juga ya Mm. di ini. Di 2022 ini mungkin ada planning lain nggak atau gimana? Sebenarnya Nafra Project belum fokus untuk pendampingan gitu, karena Hmm. kita belum punya kayak misalnya psikolog in-house segala macam gitu. Jadi tapi kita punya organisasi yang kita kerjasama yang bisa kita refer kalau misalnya ada yang butuh misalnya dampingan psikologis, yang ada yang butuh dampingan legal kayak gitu-gitu. Hmm. Tentunya ya tahun ini harapannya sih ya bisa terus berjalan, bergerak bersama teman-teman lain yang juga peduli terhadap kasus-kasus seperti ini. Hmm. Bisa ada untuk penyintas di luar sana. Um, ya itu sih belum tahu sih secara konkret. Kita lihat situasi ya masih, Hmm. ya semoga pandemi udah kelar sih. Hmm. Oke, gini. Soalnya mau ngapa-ngapain juga Iya, susah. benar. Kalau misalnya nih ada korban atau penyintas yang pengen cerita atau mungkin butuh pendampingan, ya, kalau misalnya mau kontak ke Never Okay Project, lewat mana? Instagram atau gimana? Jadi teman-teman tuh bisa berbagi ceritanya kalau mau ya, bisa bagikan ceritanya di neverokeproject.org. Hmm. Biasanya nanti setelah teman-teman bagikan ceritanya kami post secara anonimus, tapi di saat yang bersamaan kami juga kontak teman-teman dan tanya Hmm. gitu apakah butuh dampingan psikologis ataupun dampingan legal gitu. Hmm. 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 Oke. Nanti websitenya gue cantumin juga di ini ya kolom description supaya Mm-mm. nanti kalau mungkin mungkin ya, tapi gue harap sih nggak ada sih yang mungkin butuh bantuan atau butuh pertolongan bisa kontak langsung di website Never Okay Project. Nanti akan ada tim mereka yang reach out untuk yang membutuhkan ya. Oke deh, gue rasa sih cukup ya kita ngobrol-ngobrol ya, karena kalau nanti diterusin lagi, jujur gue sendiri sebenarnya ya sebagai hosting gue juga stres sebenarnya Iya. daripada nanti ini. Tapi hopefully sih gini, setelah tadi gue juga dengar update dari Imelda,
korban juga sekarang ini ya ada pendampingnya juga. Gua harap sih korban juga bisa pulih dengan cepat dan nah ini untuk pelakunya semoga kalau lu dengerin penonton podcast ini, gue harap sih lu stop sampai di sini dan lu nggak melakukan lagi sih. Oke, gue close dulu ya untuk episode Talk to Talk podcast kali ini. Thanks sekali lagi, thank you untuk Imelda buat waktunya, buat sharingnya, buat insight-nya dan juga buat informasi yang udah dibagikan. Gue yakin ini akan berguna banget buat yang nonton dan dengerin podcast episode kali ini. Dan gue close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gue Andri dan Imelda dari Never Okay Project. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.